Oke, selamat malam semuanya. Sekarang kita akan bahas tentang bab 7 sama bab 8, teknik integrasi dan integral tahu aja dan limit tak wajar. Ya. Jadi, soal yang pertama adalah jika aku punya soal integral dari 0 sampai 2 dari 3x tambah 2 3x tambah 2 x per 2 ini akan sama dengan dx, maaf, dx ini akan sama dengan a dikalikan oleh e ditambah oleh b, maka a sama dengan berapa, b sama dengan berapa, ya. Jadi cara pengerjaannya, kita misalkan ada yang namanya itu adalah islet. Islet itu adalah prioritas untuk menjadi u. I-nya itu adalah fungsi inverse, L-nya itu fungsi logaritmik, terus A-nya itu adalah fungsi aljabar, T-nya itu adalah trigonometri, dan E-nya itu adalah fungsi eksponen. Fungsi eksponen itu adalah yang E-an ginilah, E. Jadi ini adalah prioritas untuk menjadi U. Contohnya di soal ini. Di sini ada fungsi aljabar dan fungsi eksponen. Nah, di sini kita prioritaskan yang mana dulu? Aljabar dulu. Jadi kita misalkan U akan sama dengan 3x tambah 2. Terus berarti V aksennya akan sama dengan EX per 2 ya, dari integral parsial. Berarti U aksennya ini akan sama dengan 3 doang ya. 3 ya. Berarti V-nya ini akan sama dengan, kalau kita integralin ini, berarti bakal jadi 2 dikalikan X per 2. Caranya gimana? Aku bisa tahu kayak gini. Adalah dengan aku menebak-nebak, namanya itu advanced guessing. Jadi, aku cari suatu fungsi yang diturunin menjadi ini. Maka itu integralnya. Kita uji ya. Kalau ini diintegralin, misalkan aku punya Y sama dengan F pangkat kotak nih. F pangkat kotak. Berarti aksen ini akan sama dengan kotak aksen dikalikan E kotak. Berarti kan kalau dari sini kita lihat 2 dikali turunan yang dari yang ini adalah setengah ya. Karena kan ini setengah kali X. Berarti turunan dari setengah kali X setengah doang. Dikalikan oleh E X per 2. Jadi kan ini coret, jadi fungsi yang nilai kan. Berarti penebakan kita benar. Tuh. Nah ini kenapa aku misalkan jadi U sama V kayak gini, karena kita tahu bahwa dari integral parsial, bahwa kalau punya dua fungsi terus diturunin, ini akan jadi ikut turunin jangan, ditambah jangan turunin. Jangan turunin ini. Terus aku pindah ruas, jadi, jangan turunin. Ya, berarti ini aku pindah ruas, ini bakal jadi UV aksen. V aksen ini akan sama dengan UV aksen dikurangin U aksen V. Ini aku integralin kedua ruas ya semuanya. Ini jadi integral UV aksen sama dengan integral UV aksen, berarti UV doang sisanya, dikurangin integral dari U aksen V. Ya, U aksen V. Ini. Berarti kita udah dapat yang ininya itu adalah U, yang ini adalah V aksen. Berarti ini akan sama dengan, fokus dulu ya. Berarti ini akan sama dengan UV. UV-nya adalah ini. 3x tambah 2, ini akan sama dengan ya 3x tambah 2 dikalikan oleh V-nya adalah ini 2 dikalikan E pangkat X per 2 terus dikurangin integral dari ini U aksennya adalah 3 terus V-nya adalah 2 dikalikan E X per 2 ini ya. Batasnya kita masukin di terakhir aja. Kita rapihin sedikit, ini jadi akan sama dengan 2 dikalikan E X per 2 dikalikan oleh 3X tambah 2 dikurangin 6 integral dari E X pangkat 2. Dimana integral X pangkat 2 udah kita hitung tadi, jadi 2X 2. Ya. Ini sama dengan 2 E X per 2 dikalikan 3X tambah 2 dikurangin 6 dikalikan oleh 2 kali E X per 2
devaluasi dari 0 sampai 2 gitu ya. Oh, ini bisa keluarin, oh nggak usah deh, gini aja nggak apa-apa. Berarti ini akan sama dengan 2 dikalikan oleh E, 2 per 2 jadi 1 ya, jadi E doang, dikalikan oleh 3 dikalikan 2, 6. 6 ditambah 2, 8 ya. 8 dikurangin 6, oh ini jadi 12 aja langsung ya. 12 dikalikan E. E-nya itu berapa nih? E kali 2 per 2. E doang kan? E pangkat 1 jadi E doang. Ya. Dikurangin dalam kurung. Sekarang yang 0. Bagiannya 0. 2 dikali E pangkat 0 itu adalah 1. Dikalikan oleh 0. Masukin di sini jadi 2 ya. 2 dikurangin yang ini. 6 kali 2, 12. Dikalikan E pangkat 0 itu adalah 1. Jadi ini akan sama dengan 16E. Dikurangin 12E. Dikurangin berapa nih? Ini 4. Dikurangin 12 jadi sama dengan minus 8 ya. Minus 8 ini akan sama dengan jadi 16E kurang 12E adalah 4E. Ini minus jadi tambah 8. Jadi A-nya adalah 4, B-nya adalah 8. Itu nomor 1. Sekarang nomor 2. Sekarang nomor 2 itu kita clear. Oke, sedikit susah tapi bisa. Jika integral dari X sama dengan ft ya adalah substitusi yang digunakan untuk menyelesaikan integral dari X per akar dari X kuadrat tambah 2X tambah 2 dx ya. Ini akan sama dengan integral dari A tan T sek T ditambah B sek T dalam kurung dt. Yang ditanyakan adalah A dikali B akan sama dengan berapa ya. Kelihatan ribet tapi gampang sebenarnya. Kita langsung aja, nggak usah terpukau sama ini ya. Langsung aja kita kerjain biasa aja gitu. Jadi X per ini akar dari, ini kayak bentuknya itu seperti kuadrat sempurna nih kalau dilihat-lihat. Kita tahu kita punya bentuk X plus 1 kuadrat. Ya, kita arahnya itu supaya bentuk X kuadrat tambah A kuadrat. X tambah 1 dikuadrat ini akan sama dengan X kuadrat tambah 2X ya, tambah 1. Tapi di sini dimintain 2. Berarti kita harus tambah 1 lagi. Berarti yang di bawah ini akan sama dengan X tambah 1 ya. X tambah 1 dikuadratin ditambah 1. Sekarang untuk substitusi yang ininya X sama dengan ft ini. Aku mau memilih X sama dengan fungsi ft-nya adalah tan T, sama aku boleh gini. Tan T gini ya. Terus aku dari sini aja deh supaya bisa langsung. Ya, jadi aku pilih X plus 1 sama dengan tan T. Berarti kan X-nya itu akan sama dengan tan T kurangin 1. Ya, kurangin 1. Berarti ini akan sama dengan integral dari tan T kurangin 1 per akar dari ini jadi tan kuadrat kan. Tan kuadrat T tambah 1. Perhatikan bahwa tan kuadrat T tambah 1 adalah sekant kuadrat T. Berarti ini akan sama dengan sekant kuadrat T. Sekant kuadrat T, kok ini huruf theta ya, maaf. Sekant kuadrat T. Diakalin, tinggal sisa sekant T-nya doang. Sekant T. Sekarang kita ingin mencari perubahan untuk dx. Berarti ini kalau aku turunin kedua ruas, ini akan sama dengan dx sama dengan sekant kuadrat T. Sekant kuadrat T dt. Ya. Berarti ini kali sekant kuadrat T. Sekant kuadrat T dt. Ini kita coret, sekannya ini hilang. Dan ini kasih kurung ya. Dan ini akan sama dengan integral dari tan T min 1 dikalikan oleh sek T. Sek T dt. Bentuknya udah kelihatan mirip ya.
Berarti ini akan sama dengan integral, kita kali pelangi, ini akan jadi tante sek T, dikurangin sek T. Di sini terlihat bahwa nilai A di sini adalah 1. Yang di sini ya, A ini adalah 1, tidak ada apa-apa. Dan nilai B di sini adalah minus 1, karena di sini ada minus. Ya. Berarti A sama dengan 1, dan B-nya akan sama dengan negatif 1. Berarti ini akan sama dengan A kali B-nya adalah negatif 1. Ya. Ini adalah soal yang A. Nah, sekarang soal yang B itu adalah ditanya F pi per 4. F pi per 4. Ini yang ditanya. Ya. Lalu kita tahu bahwa X sama dengan Ft. Ya, fungsi dari T. Baik, dari sini kita bisa tahu kalau F pi per 4 itu jawabannya berapa? 1 ya. F pi per 4 itu 1. Oke. Ini aku hapus dulu ya. Ini F pi per 4. Ya udah sih, gampang banget ini mah. Bentar. Kita coba butuh ini ya dong. Bentar ya. Berarti nah ini X sama dengan, ini kan tadi kita misalnya kita pakai X tambah 1 sama dengan tante ini ya untuk solusi yang ini. Solusi ini. Berarti kalau untuk yang ini kita cari X sama dengan Ft. Fungsi dari T apa supaya yang kira-kira mirip dari ini. Ini kan bisa mirip gitu. Ini X plus 1. Ini tante itu adalah si X-nya. Berarti ini jadi kacrut nih. Mintanya itu adalah F pi per 4. Oh. Fungsi dari T. X adalah fungsi dari T. Substitusinya ini ya. Tadi aku sedikit bingung. Mungkin lanjut dulu aja deh ke soal yang lain. Tadi ini yang A-nya dulu. F pi per 4 X sama dengan fungsi dari T. Sama dengan tan theta min 1. Oke. Dapat. Jadi X sama dengan fungsi dari T ya. Kita tahu bahwa ini kita pinginnya itu adalah X tambah 1 gitu. Si substitusinya sama dengan tan T ya. Berarti sama dengan 1 aja. Gitu. Berarti T di sini apa ya? Ada nanti dulu aja deh. Next dulu. Kita skip dulu ya. Langsung ke soal nomor 3. Nanti kita lanjut di akhir aja. Limit X mendekati 0 dari 1 min cos AX ya. 1 min cos AX. Ini dibagi oleh 5X sin X. Sin X sama dengan 4/10. Maka A sama dengan berapa? Ini kalian bebas memakai cara mana aja, tapi aku lebih serk untuk menggunakan definisi limit. Di mana kita tahu bahwa cos 2X ya. Cos 2X ini akan sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X ya. Berarti kita pindah ruas, berarti 2 sin kuadrat X akan sama dengan 1 min cos 2X itu. Kita lihat di sini. Asalnya 2, terus jadi 1. Berarti ini sama dengan 2/2 dong, dibagi 2. Ya kan? Ini cos 4X sama dengan 1 min 2 sin kuadrat 2X. Ya, berarti tinggal kalinya 2, berarti sinnya adalah A/2 gitu. Apa kalau misalkan ini A, maka sinnya itu adalah A/2. Jadi, 2, 1 min cos AX, ini akan sama dengan 2 dikalikan oleh sin kuadrat A/2 dari X. Aku caranya gini. Sama aja sih, mau cari mana aja. Berarti ini akan sama dengan limit X menuju 0. Soalnya kalau ini di LOP-talin, kita lihat ini bakal jadi UV-UV, bakal panjang. Ya.
Ini akan sama dengan 2 dikalikan sin A per 2X. A per 2X, aku giniin aja. Sin A per 2X. Supaya kita jodoh-jodohinnya gampang. Ini per 5X. Ini per sin X. Kita tahu dari definisi limit, ini akan sama dengan 2 dikalikan A per 2 per 5 ya. A per 2 kali 5 dikalikan A per 2 A per 2 udah gini doang ya. Kan A per 2 per 1, jadi A per 2 doang. Nah ini nilainya akan sama dengan 4 per 10. Nah ini kita coret. Ini coret, jadi A kuadrat per 10 akan sama dengan 4 per 10. Coret, berarti A-nya akan sama dengan plus minus 2. Gitu. Ya. Bisa kamu elopitalin, cuman bakal panjang sih. Akhirnya aku milih soal apa pakai definisi limit. Lebih gampang. Nah, itu nomor 3. Sekarang ke nomor 4. Sebentar, soalnya mana nih? Oke. Nomor 4, soalnya itu adalah integral dari secant pangkat 5x. Secant pangkat 5x tan pangkat 3x. Jadi dx ini sama dengan berapa? Gimana? Gini aku strateginya itu adalah memisahkan yang ganjil. Jadi ini akan sama dengan integral secant pangkat 4x tan pangkat 2x. Nah ini kan pangkat 3. Jadi aku taruh di sini, tan x-nya di sini. Terus secantnya kan pangkat 4, berarti kurang 1. Secant x dx. Kita tahu bahwa secant pangkat x, ini tan kuadrat x itu adalah secant kuadrat x dikurangi 1 ya. Dikalikan tan x, sec x, dx. Berarti ini aku misalkan, ini udah secant, ini secant, dan turunan dari secant adalah ini, jadi aku udah enak. Udah leluasa. Misalkan U akan sama dengan sec x. Jadi du, ini akan sama dengan sec x dx. Sec x tan x. Sec x tan x dx. Gini. Jadi aku bisa ubah, jadi ini U pangkat 4, dikalikan U kuadrat, dikurangi 1. Ini kita lihat sec x tan x dx, sec x tan x dx, ini sama dengan du doang. du. Jadi ini integral U pangkat 6 ya, U pangkat 6 dikurangi U pangkat 4. Ini akan sama dengan 1 per 7. U aku ubah lagi langsung jadi secant pangkat 7x, dikurangi 1 per 5. Secant pangkat 5x. Pangkat 5x, ini 5 ya BTW ya. Ini aku nulis 5 kayak gini. Fokus aja deh. 5 ya. 5 plus C. Ini. Gampang. Soal selanjutnya. Soal selanjutnya itu adalah limit x menuju 0 dari kanan, dari 4 dikalikan x pangkat 3. Ya. Ini kelihatan susah, padahal gampang. Ini akan sama dengan, kita keluarin karena konstanta, boleh lah ya. Limit x menuju 0 positif dari x pangkat 3. Ini aku misalkan sama dengan kotak nih ya. Ini akan sama dengan kotak. Ya, gampang hitungnya. Di kotak ini akan sama dengan limit x menuju 0 positif dikalikan x pangkat 3. Ya, ini. Ini merupakan bentuk 0 pangkat 0. Dimana ini adalah bentuk limit tertentu. Kita harus proseskan limit. Untuk bentuk limit 0 per 0, kita harus misalkan y akan sama dengan x pangkat 3. Sekarang kita lenkan kedua ruas menurut postulat 2, itu boleh ya. Len y, ini akan sama dengan len x pangkat 3. Ya. Ini akan sama dengan len y. Ini kalau di len, x pangkat di sini boleh maju ke depan. Jadi x pangkat 3 dan x. Gini. Ya. Sekarang baru aku limitkan kedua ruas terhadap 0 positif. Nilainya akan sama gitu. Kamu tuh memperlakukan kedua ruas sama, hasilnya tetap sama, boleh gitu, legit maksud aku tuh. Berarti ini akan sama dengan, ya, ini aku hitung limit x menuju 0 positif dari len y, ini akan sama dengan limit x menuju 0 positif dari x pangkat 3 len x, ya.
Di mana ini bentuknya 0 dikalikan negatif tahingga. Ya. Limit ln X menuju 0 dari kanan itu adalah negatif tahingga. Jadi dari sini aku harus ubah bentuknya. Jadi ln X, limit X menuju 0 positif dari ln X per 1 per X pangkat 3. Di mana ini sama aja kan? X pangkat 3-nya pindah ke atas. Ya. Jadi ini all in all bakal tetap sama. Ya. Tapi yang kalian di sini ini akan berubah jadi bentuk negatif tahingga per tahingga. Jadi ini adalah bentuk limit. Ini negatif tahingga per tahingga juga kita boleh elopit tadi. Ya. Ini dia akan sama dengan limit X menuju 0 positif dari 1 per X. Ini kalau kamu turunin, kalau kamu ngitung X pangkat negatif 3, negatif 3-nya pindah ke depan, jadi 1 per X pangkat kurangin 1 jadi 4. Dan ini akan sama dengan limit X menuju 0 positif dari negatif 1 per 3 dikalikan X pangkat 4 per X atau X pangkat 3 ya. Dari sini kita bisa tinggal dimasukin X dengan 0 ya. Jadi limit X menuju 0 positif dari ln Y ini akan sama dengan 0 ya. Sekarang yang ini tuh nilai limitnya boleh masuk ke sini untuk perhitungan. Jadi ini akan sama dengan ln limit X menuju 0 positif dari Y. Aku cari inverse-nya kedua ruas, waktu kita pangkatkan E kedua ruas kayak gini. E ln sesuatu bakal jadi sesuatu doang. Ini tinggal limit X menuju 0 positif dari Y, sedangkan Y itu adalah ini. X pangkat 3 akan sama dengan apa? 1. Ya kan? E pangkat 0 itu adalah 1. Berarti ini akan sama dengan 1, ini akan sama dengan 4. Ya. Gitu. Lanjut ke soal berikutnya. Oke. Soal berikutnya adalah hitung integral tawajan di 1 per tahingga, 1 sampai tahingga dari dx per x min 2x, x kuadrat min 2x plus 10. Kita lihat di sini, bentuknya itu hampir menyerupai kuadrat sempurna dari x min 2 kuadrat. Ya, itu x min 1 kuadrat, maaf. Ini bentuk ini bisa aku ubah jadi x min 1 kuadrat ditambah 9. Coba kalian hitung ya, ini x min 1. Betul. Ini kan jadi x kuadrat min 2x plus 1 ditambah 9 plus 10. Ya. Berarti ini integralnya ini akan sama dengan limit A menuju tahingga, aku langsung ubah ya. Jadi 1 per integral tawajar ini kan sama aja kayak gini. Gitu. Ya. Dx per x min 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Kan 9 itu adalah 3 kuadrat. Ingat ya. Sekarang aku mau hitung integralnya dulu. Aku hitung integralnya dulu dengan cara misal x min 1 adalah apa? Tan theta misalkan ya. Tan theta. Jadi dx itu akan sama dengan secant kuadrat theta d theta. Ya. Berarti ini akan sama dengan, ini aku hitung integralnya dulu ya. Ini limitnya nanti dulu. Dx. Berarti ini akan sama dengan integral dx itu adalah secant kuadrat theta d theta. Dan ini adalah tan kuadrat theta ditambah, maaf, ini kan 3 tan theta, maaf, 3 tan theta kelewat. Satu sama dengan 3 tan theta, berarti ini kan sama dengan 3 tan theta dikuadratin ditambah 3 kuadrat. Atau aku ini buka, bakal jadi 3 kuadrat 9 tan kuadrat theta tambah 9. Atau ini aku bisa buka lagi, jadi 9-nya aku keluarin. Jadi 9 dikalikan oleh tan kuadrat theta tambah 1. Atau tan kuadrat theta tambah 1 adalah secant kuadrat theta. Ya, dari ini coret, berarti ini tinggal 1 per 3 integral dari theta. Ya, integral dari d theta. Habis kan integral dari d theta. Integral dari d theta adalah theta. Ya, dimana kita maunya bentuknya dalam x. Berarti gampang. Dari sini kita bisa tahu bahwa x min 1 per 3 ini akan sama dengan tan theta. Berarti untuk mencari theta akan sama dengan arcsin, arctan, fungsi inverse dari tan x min 1 per 3. Ya. Kita substitusi ke sini. Jadi arctan
tan X min 1 per 3 gitu ya. Berarti ini aku udah hapus ya. Selesai ini. Berarti ini akan sama dengan limit A menuju tak hingga dari sepertiga arc tan X min 1 per 3 dievaluasi dari 1 sampai A. Substitusi ini akan sama dengan limit A menuju tak hingga sepertiga dalam kurung arc tan A min 1 per 3 dikurangin arc tan 1 min 1 adalah 0 ya. Nah ini kita masukin limitnya, ini akan sama dengan 1 per 3 ini arc tan kita masukin A-nya tak hingga ya, artinya dari arc tan itu misalkan aku punya sin 30 derajat katakanlah sin 30 derajat aku tahu adalah setengah, sedangkan arc sin dari setengah adalah 30 derajat, berarti fungsi inverse-nya. Dari sini artinya adalah, ya, pelan-pelan, kalau arc sin setengah, artinya sin berapa yang ngasilin setengah, sudutnya berapa untuk ngasilin setengah, adalah 30 derajat. Dari sini juga sama, arc tan 0, berarti tan berapa yang menghasilkan akan 0, yaitu adalah 0. Ya, ini sama dengan 0. Nah, sekarang ini di sini adalah arc tan A min 1 per 3, berarti arc tan tak hingga kan? Arc tan dari tak hingga ini akan sama dengan artinya itu tan berapa yang ngasilin tak hingga? Ya, yaitu tan pi per 2. Berarti ini akan sama dengan kita limitnya masuk ya, kita udah hitung jadi tinggal 1 per 3 dikalikan oleh pi per 2. Ini akan sama dengan pi per 6. Jadi jawabannya itu adalah konvergen ke 6. Pi per 6, maaf. Per 6. Itu jawabannya. Gampang ya, lanjut. Soal terakhir dari sesi kita hari ini. Soalnya itu aku tulis. Ya. Jika fungsi f continue di negatif tak hingga sampai 4, dari 4 sampai tak hingga, jadi ada something keputus gitu ya. Dan fungsi f memiliki turunan pertama dan kedua pada kedua interval tersebut ya. Dan fungsi x, lihat hati-hati, fungsi f double aksen dari x ya memiliki asimptot tegak dari x. Asimptot tegak x sama dengan 4. Terus diketahui juga di soal, ini yang dibawa kan aman. Diketahui juga di soal. Diketahui juga di soal ya. Limit astaga. Masih ada x, masih ada kelanjutannya ternyata. Sorry. F2 sama dengan 2. F5 akan sama dengan 4. F aksen 2 sama dengan 6. F aksen 5 akan sama dengan berapa? F aksen 5 sama dengan 8. Kita cek dulu. F2 sama dengan 2. F5 sama dengan 4, F aksen 2 sama dengan 6, F aksen 5 sama dengan 8. Oke. Terus soal selanjutnya adalah limit x menuju 4 negatif dari fx. Ini akan sama dengan 2. Limit x menuju 4 positif dari fx ya. Ini akan sama dengan 4. Terus limit x menuju 4 negatif dari f aksen x itu akan sama dengan 6. Limit x menuju 4 positif dari f aksen x itu akan sama dengan 7. Soal yang pertama adalah hitung integral dari 2 sampai 4 f aksen x dx, sorry. Sebenarnya berapa? Ya, sedikit susah tapi bisa.
Ini kita lihat bahwa di 4 ini terjadi sesuatu nih, nggak continue. Jadi harus hati-hati. Ini makanya ini masuk ke integral tak wajar. Ya. Oleh karena itu, ini akan sama dengan ya, ini akan sama dengan limit A menuju 4 dari kanan dari kiri. Kita lihat 2 dari 4, 2 sampai 4 sini ya. Katakanlah fungsinya adalah kayak gini. Maka yang termasuk luas daerah di bawah kurva dari yang ini adalah 4 dari kiri. 4 dari sini kan? 4 dari kiri. Oleh karena itu, aku pakai yang 4 negatif. Dari integral dari 2 sampai A, ya, substitusi sama. 2 sampai A dari f aksen x dx. Ya. Berarti kita hitung. Berarti ini akan sama dengan f, kan ini integral dari f aksen gitu. Integral dari f aksen berarti f-nya doang. Ya. Berarti ini limit A menuju 4 negatif dari FA, ya, dari FA dikurangin oleh F2. Di mana limit A menuju 4 negatif dari FA, atau kita ubah jadi X sama aja. 4 negatif dari ini sama dengan 2. 2 dikurangin F2-nya itu adalah berapa? 2. Berarti ini akan sama dengan, sebentar. Ada yang salah nggak di sini? Integral dari FA, ya betul, ya udah betul, 2 dikurangin 2-nya kan sama dengan 0. Tuh. Ya. Sekarang aku hapus yang ini. Ya udah betul. Ini aku hapus, kita soal yang B. Soal yang B adalah soal B nih. Ditanyakan integral dari 2 sampai 4. Nah, ini ada susah nih. X, F double aksen X. Yang sama dengan berapa? Ada susah bisa. Sekarang, aku kasih clue ini makin integral parsial. Ya, kalian bisa pause dulu. Mau yang X-nya mana atau U-nya mana atau V aksennya mana. Nah, ya. Jadi, U ini akan sama dengan, aku pilih U-nya sama dengan X. Kenapa? Kenapa nggak milih F double X ya? Karena kalau aku turunin ini, aku nggak punya informasi tentang F triple X. Dan aku turunin yang sini adalah U sama dengan X, dan U aksen sama dengan 1. Berarti dari sini V aksennya akan sama dengan V double aksen. Berarti kalau V-nya doang adalah V aksennya doang. Kita tahu kalau integral parsialnya akan sama dengan X dari F aksen X ya. Ini kali ini. Dikurangin integral dari silang ini ya. Dari F aksen X doang. F aksen X. Dimana ini akan sama dengan X, F aksen X, dikurangin integral dari F aksen X apa? Fx doang ya. Fx doang. Ini sama di sini. Concernnya itu adalah di empatnya itu. Dimana empatnya itu memiliki asimtot tegak si fungsi ini. Ya. Jadi fungsi ini itu adalah integral tak tentu. Tak wajar, maaf. Ya. Jadi kita harus menggunakan prosesi limit. Berarti ini akan sama dengan limit ya. T menuju sama kayak tadi, 4 dari kiri. Soalnya menuju 4-nya dari kiri ya. 2 sampai ke 4 kan 4-nya sebelah kirinya. X, F double aksen X. Dx, oh ini integralnya mana? Integral 2 sampai T. Berarti kok kayak gini, tinggal aku substitusi. Ini T ya, ini T. Terus bawahnya adalah 2. Berarti ini akan sama dengan ya, limitnya aku masukin lagi ke sini. Jadi limit T menuju 4 negatif dari X, dari T, dikalikan F aksen T, dikurangi FT, dikurangi dalam kurung 2, kita masukin. Terus F aksen X2, F aksen 2, dikurangin F2. Berarti ini akan sama dengan 4 ya, normal 4 dikalikan limit T menuju 4 negatif dari F aksen T. Berarti yang ini, 4 negatifnya 6. Ya. 4 F negatifnya aksen 6. Dikalikan, dikurangin limit T menuju 4 negatif dari FT. Berarti yang ini.
2. Ya, 2 dikurangin 2 dikalikan F aksen 2-nya berapa? F aksen 2-nya adalah 6. Ditambah karena ini min-min ya. Jadi F2-nya adalah 2. Berarti ini tinggal dicoret. Ini akan sama dengan ini kan 2 kali 6, 4 kali 6, 24, 12, jadi 12. Ya, ini akan sama dengan 12. Beres ya, yang B, gampang. Sekarang yang C. Taruh hapus dulu. Yang C, soalnya itu adalah integral 2 sampai 5, guys. Dari SF double aksen X, dx, ini piro, sebenarnya berapa? Ya. Ini karena kita tahu wajibnya adalah di 4, karena mempunyai asintot dekati X sama dengan 4, fungsi X, F double aksen ini, ya. Jadi kita harus pecah di 4. Itu strateginya. Ini 2, 4, X, F double aksen X, ya. Dx. Ditambah integral dari 4 sampai 5. X, F double aksen X, dx. Dimana kita ini udah hitung, tadi ini akan sama dengan 12 ya. Jadi ini aku tinggal itu ya. Tinggal ngitung yang ini. Tinggal ngitung yang ini, segitiga. Kita ingat segitiga, ini akan sama dengan integral 4 sampai 5 X, F double aksen X. Prosedurnya sangat sama. Ada, ini aku hapus dulu. Ingat ya, nanti hasil ini tambahin 12. Apapun hasil ini tambahin 12. Itu jawaban yang C. Tulis ulangnya supaya nggak lupa. Ini integral dari X itu hasilnya 12 tambah integral dari 4 sampai 5 X, F double aksen X. Oke, kita hitung. Hitungnya caranya sama kayak tadi. Misalkannya adalah O akan sama dengan X ya. U aksen akan sama dengan 1, V aksen sama dengan F double aksen X, dan V ini akan sama dengan F aksen X dong. Berarti ini akan sama dengan gampang, sama kayak yang tadi, X F aksen X dikurangin integral dari 1 kali F aksen X ya. F aksen X doang, atau integral dari F aksen X itu adalah dikurangin Fx doang. Nah, sekarang kita lihat di sini, konstannya adalah 4. Ya. Berarti ini nggak boleh kita langsung substitusi 4. Nggak boleh, kita harus proses ini. Gimana kita tahu ya, ini akan sama dengan integral limit T menuju 4 dari mana? Dari kanan, positif. Kenapa? Kita lihat grafik. Katakanlah ini 4, ini 5. Dan luas daerah di bawah kurvanya adalah ini. Berarti yang masuk luas di bawah kurva adalah limit 4 menuju 4 maksudnya, menuju 4 dari kanan. Yang ini kan, dari kanan. Ya, jadi kita ambil 4 positif. Ya. Dari integral dari T sampai 5 X, F, X double aksen X. Ya, berarti ini gampang, tinggal dievaluasi dari 5 sampai T. Berarti ini tinggal 5 dikalikan F aksen 5 ya. Dikurangin F5. Terus dikurangin X, dikurangin T, maaf, dikurangin T, F aksen T, karena ini min-min, jadi plus ya, FT. Terus ini kita, karena yang limit T-nya cuma di sini doang ya, kita limit. Ini 5, dikali F aksen 5 berapa? 8 ya. Dikurangin F5-nya berapa? 4. Dikurangin 4 ya, ini T 4 positif sama aja. Terus ini limit T 4 positif dari F aksen T. Ini berarti 7 ya. Nanti kali 7 ditambah limit 4 positif FT adalah ini. 4. Ya. Berarti ini akan sama dengan ini berapa? 40 dikurangin 4 dikurangin 28 ditambah 4 ya. Ini coret sikat habis. Ini akan sama dengan 40 dikurangi 28 adalah 12. Jadi jawaban yang C adalah 12 tambah 12. Sama dengan 24. Gitu. Gampang ya. Mungkin ada soal bonus dari aku. Untuk nambah-nambah durasi juga lumayan. Hitung
integral dari sebentar ya, aku dulu soalnya. X tambah X ya, terus ditambah X min X ya, ini terlalu atas nih, X dikurangin X ya, X ini akan sama dengan, benar soalnya aku lupa, maaf ya, ini akan sama dengan A B X dikurangin secant kuadrat theta dikurangin tan kuadrat theta dalam kurung dibagi oleh pangkat C dx. Dan ditanya adalah A tambah B tambah C tambah D. Ini kelihatan susah padahal gampang. Ya. Pertama, kita ingat sifat eksponennya M tambah N. Ini akan sama dengan AM, AN. Ya, kita baca sifat itu. Dan ini akan sama dengan integral dari E pangkat X dikalikan EX ya. Ditambah E pangkat X dikalikan E min EX ya. Atau E min EX aku pindahin ke bawah, boleh dong. Ya. Jadi kayak gini, EX. DX ya. Nah, ini akan sama dengan integral E pangkat X dikeluarin ya. Jadi sisa EX, X. EX ditambah 1 per EX. DX ya. Ini aku samakan penyebut jadi integral E pangkat X dikalikan oleh X dikalikan oleh X tambah 1 dibagi EX. DX ya. Gini. Dari sini kita misalkan, kenapa kita misalkan idenya kayak gini? Aku ingin menghilangkan EX DX ya. Pemisalan yang harus aku buat adalah misalkan A akan sama dengan EX. Kenapa? Kita lihat. Kalau kita turunin DA, ini akan sama dengan E pangkat X dikalikan EX DX. Barangkali ada yang lupa bahwa E kotak ya. Kalau aku punya E kotak, diturunin ya. Kalau diturunin jadi kotak aksen, ikan E kotak. Sekarang bayangin ini kotaknya. Berarti kan kotak aksen, turun dari E pangkat X adalah E pangkat X. Dikalikan E pangkat kotak. E pangkat kotaknya adalah ya ini lagi. Tulis lagi gitu maksud aku udah. X-nya. Lagi ya, tulis lagi. Kita lihat di sini bahwa EX ini adalah A lagi. Berarti ini DA per A ya. DA per A ini akan sama dengan EX dx ya. X dx. Berarti integral dari yang ini adalah akan sama dengan, lihat ini ada EX lagi. Ini berarti A kali A, berarti A kuadrat. A kuadrat tambah 1, ini integral lupa dibagi. Kita lihat ini ada EX adalah A. Dikalikan yang ini EX dx adalah DA per 2. Ya, per 2. Atau dengan kata lain ini akan sama dengan integral A kuadrat tambah 1 dibagi, ini A ya, maaf. DA per A ini. DA per A. Ini kan A. Ini aku sini jadi A. A kuadrat tambah 1 dibagi A kuadrat. Ini akan sama dengan A kuadrat ditambah, 1 ditambah 1 per A kuadrat. Integralin. 1 ini akan sama dengan A dikurangin 1 per A. Ya, kalau diintegralin kalian itu sendiri. Ini akan sama dengan EX dikurangin 1, oh ini plus C-nya lupa ya. Maaf, plus C. Konstanta. Plus K aja dah konstantanya, soalnya C yang punya 1 per X. Kita lihat di sini. Ya. Kita punya ide EX di sini, kita berarti idenya itu adalah satukan penyebutnya samain. Ya. Berarti ini akan sama dengan ya. Ini ya. Ini akan segitiga ini akan sama dengan EX dikalikan oleh EX dikurangi 1 per EX gitu. Ya kan kita cek ini kalau dibagi jadi ini oke. Ya. Berarti ini akan sama dengan ini kan jadi 2 EX dikurangin 1
dibagi oleh EX. Ini udah dimiliki soal. Kalau perhatiin ya, soal ini cuma nakut-nakutin doang. Kita perhatikan bahwa secant kuadrat theta min tan kuadrat theta itu sama dengan 1. Ini akan sama dengan 1. 1 gitu. Ya berarti ini 1 udah cocok dong. 1 ini berarti kalau kayak gini aku bisa tahu bahwa A-nya itu adalah apa? Samping E 2. Ya. 2. B-nya itu adalah samping X yang ini apa? 1. Terus C yang ini adalah ini kan? 1 kan nggak ada apa-apa. Terus D yang di sini adalah samping X adalah 1. Udah, ini kalau dijumlahin jadi 5. Mana? 5. Gampang. Mungkin sekian pembahasan tutorial latihan buat KBS. Sekian dan terima kasih. Kalau ada yang ditanyakan, maksudnya di line-nya kontak line aku. Udah pada punya kan kalian semua. Dadah semuanya. See you.